Shalom, selamat malam sahabat Tuhan Yesus, sahabat KPH semua. Selamat datang di Zoom sesi penutup RPH kelompok 17 dan komsel besar kita ke 186. Terima kasih untuk kerendahan hatinya mau hadir saat ini dengan dari kesibukan kita, ada yang dari bekerja dan lain-lainnya. Terima kasih untuk mau menyempatkan diri, hadir di sini, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah dan memujinya dan juga mendengarkan isi hatinya pada malam hari ini agar hati kita semakin bertumbuh, iman kita semakin bertumbuh. Mari kita hening sejenak di hadapannya, kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami lagi di sini Tuhan. Kami yang banyak berdosa ya Tuhan, telah Engkau layakan, telah Engkau izinkan datang kembali ke hadapan-Mu. Kami mau berlutut di bawah kaki-Mu, kami mau memuji dan menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Layakan kami, bukakan hati kami, lembutkan hati kami sehingga kami boleh melakukan yang terbaik hari ini ya Tuhan. Kami mau mengangkat suara kami mau membuka hati kami demi hanya nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, beracaralah ya Tuhan, kami siap Engkau pimpin. Amin. Kita hadir saat ini bukanlah kebetulan, kita sampai pada sesi penutup hari ini bukanlah kebetulan, semuanya atas seizin Tuhan. Tuhan saja yang mengizinkan kita, Tuhan saja yang telah memilih kita. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Saat ini kita mau membukakan hati kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Dia telah memilih kita dari kelemahan kita, dari apapun yang kita punya. Dia tidak menuntut apa-apa, Dia hanya menuntut hati kita untuk menyembahnya dan memuliakannya. Karena di saat hati kita menyembah, Tuhan yang hadir sendiri. Terima kasih Tuhan. Marilah kita menyanyikan lagu ini, Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan.
yang kudus dan tiada bercela. Walaupun kami bercela, tapi Engkau yang memampukan kami. Jadikan kami mesbah doa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau telah membayar dosa-dosa kami dengan darah yang mahal, darah suci-Mu, bukan dengan emas dan perak, bukan dengan barang fana. Tuhan, kami mau mengungkapkan rasa syukur kami. Kami mau berterima kasih Tuhan atas apa yang telah Engkau korbankan untuk kami anak-anak-Mu. Kita nyatakan bukan dengan barang fana, Dia membayar dosa-dosaku. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita nyatakan sekali lagi, kita mau bersyukur atas pengorbanan Tuhan. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan
Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Itulah kerinduan kami Bapa. Engkau membawa kami pulang, setiap anak-anak-Mu yang ikut retret ini. Engkau memproses hati kami, Engkau memurnikan hati kami, Engkau memurnikan motivasi kami mencari Engkau. Kami mau tinggalkan hidup lama kami. Kami mau memulai yang baru bersama-Mu. Itulah tekad kami Bapa. Kami mau tinggalkan jalan hidup kami yang melukai Engkau. Setiap dosa-dosa kami mau tinggalkan. Kami mau memulai yang baru bersama-Mu Roh Kudus. Allah yang memberi kami kekuatan, yang tidak meninggalkan kami sendirian. Mari kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau bawa hati kita menyembah Dia, Allah yang terlalu baik bagi kita. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tata-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa, biar belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Ini kami Bapa. Kami percaya tidak ada yang kebetulan kami mengikuti retret ini, bahwa dari sejak semula Engkau sudah memanggil dan memilih kami. Kami tidak dilahirkan kebetulan. Engkau punya rancangan yang indah atas setiap kami. Engkau punya visi dan misi atas hidup kami. Kami tidak mau hidup seperti kemarin Bapa. Kami mau mencari apa panggilan hidup kami di dunia ini. Kami mau menjadi alat-Mu, karena Engkau yang memilih kami, Engkau yang memberi kami kekuatan, terutama di dalam keluarga kami masing-masing. Karena kami tahu Engkau tidak hanya menyelamatkan satu orang, tetapi seisi rumah kami akan mengalami keselamatan. Seisi rumah kami akan mengalami pertobatan, akan mengalami pemulihan. Kami percaya Bapa, ketika Engkau bekerja, ketika Engkau memulainya, Engkau akan menyelesaikannya dengan sempurna. Kami mau menjadi alat-Mu, pakai setiap kami. Sekali lagi jadikan lagu ini sebagai doa dan kerinduan-Mu. Kami berkumpul Tuhan
sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan. dipenuhi api kemuliaan-Mu. Mari kita mau menyembah Dia, kudus, kudus. Angkat Kuduslah, tanganmu, sembah Dia. kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Katakan kudus, Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. kudus, kudus. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Sembahlah Dia. Angkat tanganmu, sembah Dia. Fokus, tutup matamu, fokus hanya menyembah Dia. Sembah Dia. Fokus hanya kepada Dia. Berikan pujian dan penyembahan yang terbaik. Buka suaranya. Keluarkan suara
Pujilah, puji Dia, Allah yang kudus, batu karang, kota benteng, perisai, Dia pelindungmu. Ora badana ya la mashe, ora ya la ra ya la la, ora badana ya la mashe. Kuasa ilahi mengalir saat ini. Panas api Roh Kudus menjamahmu saat ini. Rasakan hadiratnya, rasakan kuasanya mengalir. Ora masyikia rada ya rabada ya halaya rada ya lava sikia raya lava syarada. Ora nahana ya rabada ya lama sire. Ora ya rada. Ora ya rada ya lama sire. Ora ya lana ya rala ya raya lana. Ora ya rala ya rala. Ora ya lama sikia raya lana. Ora manahana ya lama sikia raya lana. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Allah Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih untuk hadirat-Mu, lawatan-Mu, kekuatan baru yang Kau curahkan bagi setiap kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Kau curahkan bagi setiap anak-anak-Mu yang percaya. Terima kasih karena Engkau tidak meninggalkan kami berjuang sendirian di dunia ini. Ada Allah Roh Kudus yang menjadi penolong kami. Terima kasih Bapa. Kami mau tetap di dalam hadirat-Mu saat ini. Kami rindu mengenal-Mu lebih lagi Bapa, mengenal isi hati-Mu. Kami rindu hidup sungguh-sungguh berkenan kepadamu, melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup ini. Biarlah malam ini Engkau yang nyatakan isi hati-Mu. Engkau buka, Engkau lembutkan setiap hati kami, boleh menjadi tanah yang subur bagi setiap firman yang Engkau taburkan, dan boleh berbuah dengan lebat. Berfirmanlah Tuhan, Engkau pakai anak-Mu ini, hamba-Mu, pelayan-Mu yang tidak ada artinya ini, Paulus dan Vila. Kami memberikan diri kami sebebas-bebasnya untuk Engkau pakai Roh Kudus. Sucikan, kuduskan, tahirkan dan layakan kami. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut kami hanya berasal daripada-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tes, 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 tes. Jelas suara saya?
Selamat malam Bapak Ibu, Suster semuanya. Bukankah yang ikut retret ada 200-an orang ya? Kenapa tinggal 150? Kemanakah yang 50-an itu? Bukankah yang disembuhkan ada 10 orang kusta? Kenapa tinggal 1 orang yang kembali untuk memuji Tuhan? Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk perjuangan Bapak Ibu sampai pada malam hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan profisiat, Bapak Ibu sudah menyelesaikan retret selama 33 hari. Itu perjuangan yang tidak mudah. Jadi tetap dilakukan selama kita masih hidup. Kenapa Bapak Ibu? 3 hari Anda tidak berdoa, hari keempat iblis menunggu di depan pintu. Percaya dengan saya. Ini juga pernah dikatakan oleh Bunda Teresa. 3 hari tidak percaya, pergi berlibur ke Bali 3 hari. Hari keempat Anda sudah mulai kembali kepada manusia lama. Kecuali Anda pergi berlibur setiap hari tetap melakukan 5 senjata, menyembah Tuhan dan sebagainya. Seperti saya sama Villa sekarang. Kami mau pergi berlibur kemanapun juga, kami tetap setiap hari berdoa 1 jam, 2 jam berbahasa roh. Pagi dan malam. Kalau tidak, hari keempat Anda bermasalah. Oke? Nah, Bapak Ibu, ada yang masih ingat suatu sesi pendahuluan saya mengambil dari perikop mana? Ada yang bisa jawab yang di sini? Sesi pendahuluan. Kalau lupa, saya ulang lagi dari sesi pendahuluan. Sesi pendahuluan saya mengambil dari percakapan dengan perempuan Samaria, betul? Betul? Saya tidak yakin Bapak Ibu sudah lulus. Oke, mari kita buka Injil Yohanes bab 4. Percakapan dengan perempuan Samaria. Sesi penutup malam hari ini, sesi yang mungkin belum pernah saya bawakan, bahkan di Komsel juga belum pernah saya bawakan. Komsel kita malam ini sudah yang ke-186, tapi saya rasa ini belum pernah saya bawakan sama sekali, karena inspirasi ini baru saya dapat tadi siang, tadi sore, untuk membawakan ini. Injil Yohanes bab 4 sudah ketemu. Oke, mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih pada malam hari ini. Singkapkan misteri kerajaan surga bagi kami Tuhan. Tanpa Engkau singkapkan bagi kami tidak dapat memahaminya. Karena firman Tuhan bukan tulisan manusia, tetapi itu adalah tulisan Roh Kudus. Sehingga kami membutuhkan Roh Kudus untuk menyingkapkan kepada kami. Pakai hamba-Mu ini, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, saya berbicara, suara saya sudah hampir habis. Bapak Ibu lupa sesi pendahuluan perikop apa? Besok pengakuan dosa. Kita masih ingat ketika di sesi pendahuluan saya berbicara sampai di ayat ke-19. Sesudah perjumpaan dan percakapan perempuan wanita Samaria itu dengan Yesus, artinya apa? Ada sebuah perjumpaan. Bapak Ibu melakukan 5 senjata retret adalah Bapak Ibu ingin mengalami kembali sebuah perjumpaan. Kenapa saya katakan mengalami kembali? Karena Bapak Ibu sebetulnya sudah pernah berjumpa dengan Tuhan, betul?
Kecuali Bapak Ibu dibaptis tanpa mengalami apa-apa, atau karena mengikuti pasangan Anda, tetapi bukan atas dasar kemauan Anda, dan Anda dibaptis hanya sebuah ritual belaka, Anda belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kata perempuan itu kepada Yesus, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Ayat 19. Lalu dia melanjutkan, "Nenek moyang kami, nenek moyang bangsa Samaria menyembah di atas gunung ini." Di atas gunung apa? Di atas gunung Samaria, yaitu gunung Gerizim namanya. Tetapi kamu katakan, perempuan ini berkata bahwa, tetapi orang-orang Yahudi berkata, Yerusalemlah tempat orang menyembah. Jadi orang Samaria menyembah di gunung Gerizim. Orang Yahudi menyembah di gunung Yerusalem, di Yerusalem. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Sesudah kamu mengalami perjumpaan dengan Tuhan," kata Yesus kepada perempuan itu, "kamu akan tahu bahwa menyembah Tuhan bukan karena di tempat A atau tempat B atau tempat C." Ayat 22. "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." Kenapa keselamatan datang dari bangsa Yahudi? Karena Yesus adalah orang Yahudi. Allah memilih satu manusia yang bernama Abraham, melahirkan Ishak, melahirkan Yakub. Yakub mengalami pergumulan dengan Tuhan, akhirnya berganti nama menjadi Israel. Israel mempunyai 12 anak. Mereka disebut sebagai bangsa Yahudi. Jadi mereka adalah umat pilihan. Yesus lahir dari bangsa Yahudi. Jadi dikatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi penyembah-penyembah Allah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, bukan berdasarkan tempat. Kenapa? Karena Allah itu roh, Dia ada di mana-mana. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, Allah itu roh. Allah itu bukan daging. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh. Artinya, untuk menyembah Allah yang adalah roh, Anda dan saya harus menjadi manusia roh. Anda dan saya harus menjadi manusia rohani. Anda tidak dapat menyembah Allah yang adalah roh dengan manusia daging Anda. Dengan keberdosaan Anda harus menjadi manusia roh. Kenapa kita berdoa, kita melakukan 5 senjata, kita berpuasa untuk apa? Untuk mematikan manusia daging kita dan menumbuhkan manusia roh kita. Ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Perempuan ini masih belum tahu bahwa Yesus adalah Mesias.
Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Ketika Yesus mengatakan akulah dia, Yesus menyatakan keilahiannya. Akulah dia adalah nama Allah. Ketika Allah menampakkan diri kepada Musa, siapakah engkau? Aku adalah aku, akulah dia. Aku ada. I am. Bahasa Inggrisnya. Jadi nama Tuhan itu adalah aku ada. Dalam penderitaanmu dia berkata aku ada. Dalam kesakitanmu dia berkata aku ada. Dalam duka citamu dia berkata aku ada. Itu adalah nama Allah. Aku ada. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ayat 27. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Dia meninggalkan tempayannya dan pergi ke kota kepada orang-orang banyak dan berkata, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Artinya, apakah benar sungguh dia seorang Mesias yang dinanti-nantikan? Maka orang banyak itu mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Orang-orang ini adalah orang-orang Samaria. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Perhatikan, di sini ada sesuatu yang menarik. Yesus berkata makanannya adalah melakukan kehendak Bapa. Kalau makanan Yesus adalah melakukan kehendak Bapa, maka makanan kita juga melakukan kehendak Bapa. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Ayat ke-38. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Bapak Ibu, di dalam kitab suci, Yesus tidak pernah menolak siapapun yang meminta kepadanya untuk tinggal bersama dengan dia. Yesus tidak pernah menolak. Dengan kedua orang yang dalam perjalanan ke Emmaus, tinggallah bersama dengan kami ya Tuhan. Yesus tinggal bersama dengan dia. Jadi, kalau Bapak Ibu, Anda dan saya meminta kepada Yesus, tinggallah di dalam hatiku, dia pasti akan tinggal di dalam hatiku. Kecuali kalau Anda menolak dia.
Ayat 41, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Oke, Bapak Ibu, begini. Bapak Ibu, mengikuti retret ini bukan sebuah kebetulan, tetapi karena ada panggilan. Bapa memanggil Anda dan saya untuk mengikuti retret. Di dalam retret ini, Bapak dan Ibu, suster, berjuang untuk kembali kepada Tuhan. Kenapa saya sebut sebagai kembali? Karena tadinya kita ada di posisi minus. Ketika Bapak Ibu mulai menjalankan 5 senjata ini, Bapak Ibu mulai kembali masuk ke rel. Masuk ke rel, mulai kembali kepada jalan yang telah Tuhan tentukan bagi Anda dan saya. Di jalan itu, kita mulai mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Berjumpaan dengan Tuhan. Nah, apa tanda orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Apa kira-kira tandanya? Coba kita lihat kembali kisah perempuan Samaria ini. Perempuan ini kita sama-sama tahu bukan perempuan baik-baik, benar, betul. Dia punya banyak suami. Dia sembunyi-sembunyi untuk pergi menimba air. Bukan pada pagi hari, bukan pada sore hari. Di mana perempuan-perempuan pada zaman itu pergi menimba air pagi atau sore. Tetapi dia sembunyi-sembunyi jam 12 siang. Di saat dimana tidak ada seorang pun pergi menimba air. Kenapa? Karena dia hidup dalam dosa dan dia dikucilkan. Tetapi Yesus sengaja duduk di sumur Yakub itu di kisah ini tepat jam 12 siang. Hanya untuk berjumpa dengan perempuan ini. Yesus tidak memandang dosa perempuan ini, tetapi perjumpaan itu Yesus menyatakan kepadanya apa dosa-dosanya. Bapak Ibu, mungkin Anda banyak di antara kalian yang datang mengikuti retret ini. Ada sebagian karena masalah, ada juga yang karena jatuh ke dalam dosa, ingin kembali. Ada yang baik-baik saja tapi hanya ingin lebih intim dengan Tuhan. Bagus. Tidak masalah dosamu sekotor apa. Anda pernah aborsi. Anda pernah kawin cerai berkali-kali. Anda pernah melakukan dosa yang berat, tidak masalah. Justru itulah Yesus ingin menjumpai Anda dan saya. Perempuan ini setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Ada yang mau menjawab? Apa yang dia lakukan? Mari kita baca bersama-sama ayat ke-28, 3, 2, 1. Maka perempuan itu
meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Titik. Perempuan ini mengalami perjumpaan dengan Yesus. Perjumpaan dengan Yesus membuat dia meninggalkan apa? Tempayannya. Tempayannya. Dia tidak membutuhkan lagi tempayan untuk menampung air, untuk mengisi air. Kenapa? Karena dia telah menemukan air hidup. Orang yang telah mengalami perjumpaan dengan Yesus tidak lagi membutuhkan tempayan. Apa arti tempayan? Tempayan adalah sesuatu yang Anda amat sangat bergantung kepadanya. Saya katakan sebagai kemelekatan. Setiap hari Anda membutuhkan tempayan ini. Tempayan inilah tempat untuk Anda mengambil air, untuk minum, untuk memasak, untuk hidup. Perjumpaan dengan Yesus yang adalah sang sumber air hidup harus membuat Anda meninggalkan, melepaskan segala sesuatu yang selama ini melekat, Anda melekat kepadanya. Bapak Ibu setuju dengan saya? Apa yang menjadi kemelekatan Anda? Tidak peduli apapun dosa Anda dahulu, Yesus tidak mempersoalkan itu. Yang Dia mau adalah memberikan kepada Anda air hidup. Dan sesudah Anda menerima air hidup, Anda tidak lagi membutuhkan tempayan. Perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Dia tidak butuh lagi. Dia pergi. Dan setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Bapak Ibu, RPH ini menghantar Anda kembali kepada perjumpaan dengan Tuhan. Yang pertama tadi adalah meninggalkan tempayan, melepaskan segala sesuatu yang mengikat, membuat Anda bergantung kepadanya, melekat kepadanya. Yang kedua adalah perjumpaan dengan Yesus harus membuat Anda bersaksi. Bapak Ibu, bersaksi. Bersaksi yang pertama-tama Anda lakukan bukan memberitakan firman Tuhan. Anda tidak perlu memberitahukan kepada suamimu pengajaran Pak Paulus, Bu Vila bagus banget. Pengajarannya sangat bagus. Anda harus ikutin, Anda harus dengar. Tidak perlu. Kalau Bapak Ibu mengatakan pengajaran Pak Paulus ini bagus, saya pernah sekali bermasalah. Kenapa? Karena ada seorang ibu istri yang selalu bercerita kepada suaminya pengajaran Pak Paulus ini bagus banget, sampai saya dibenci suaminya. Jadi jangan menambah masalah buat saya, Bapak Ibu, ibu-ibu. Jadi ini bukan hanya satu orang, beberapa orang. Saya ketemu suami-suami ibu-ibu yang retret, kebanyakan ibu-ibu, betul. Saya ketemu suami-suami mereka tuh sangat amat memasang muka yang tidak senang dengan saya. Ternyata apa? Dia pulang ke rumah setiap kali habis Zoom dia mengatakan, Pak Paulus ngajarnya begini bagus banget, makanya Anda harus dengerin begini. Dia berantem sama suaminya, tuh Pak Paulus ajarin bilang nggak boleh begini loh jadi seorang suami. Anda membuat saya bermasalah. Kesaksian yang benar bukan suruh Anda memberitakan firman kepada pasanganmu, suamimu. Tetapi bagaimana perjumpaan Anda dengan Tuhan mengubah hidupmu. Anda mau suamimu berubah, jangan mempersoalkan apapun yang dia lakukan. Anda tidak perlu mengatakan kepada dia, ya, kesalahannya begini. Tapi kalau saya tidak bilang kesalahannya, dia kan semakin salah. Anda berdoa, Bapak Ibu. Kekuatan kita adalah doa. Medan peperangan kita ada di ruang doa Anda.
Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Suamimu, istrimu adalah darah dan daging. Anda tidak melawan dia. Anda melawan penguasa kegelapan di udara yang menginfluen mereka, yang mengontrol suamimu, istrimu, anak-anakmu. Anda dan saya melawan penguasa kegelapan itu. Makanya kenapa Anda dan saya harus membangun manusia roh. Karena Anda melawan roh. Nah, Anda bersaksi bukan dengan mengatakan pengajaran ini bagus. Anda harus ikut nanti RPH 18, Anda wajib ikut. Suaminya semakin benci dengan saya. Anda berubah dulu, ibu-ibu. Ketika Anda berubah, suamimu 101% pasti berubah. Pasti, saya berani garansi uang kembali. Bapak Ibu daftar RPH ini berapa duit? Bayar 100.000, betul? Saya garansi uang kembali 100.000 plus bunga 10%. Kalau Anda berjuang membangun manusia roh Anda, dan kemudian perjumpaan Anda dengan Tuhan mengubah hidup Anda, tidak lagi cerewetin suamimu, tetapi Anda menyerang dia lewat apa? Doa. Saya sudah ajarkan berdoa. Anda menyembah Tuhan, berbahasa roh menyembah Tuhan. Kemudian Anda dalam nama Yesus, segala kuasa kegelapan yang mengintimidasi, yang mempengaruhi suamiku, aku perintahkan enyah saat ini juga di dalam nama Yesus setiap hari. Itu doa peperangan Anda. Doa yang diajarkan Yesus kepada kita adalah memberikan perintah. Aku memberikan kepadamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Betul? Bapak Ibu betul gak pernah dengar ayat ini? Aku memberikan kepadamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Ular dan kalajengking itu melambangkan apa? Kuasa iblis, setan, apapun juga. Jadi kita injak, kita hancurkan. Perjumpaan dengan Yesus, saya ulangi sekali lagi, membuat Anda meninggalkan tempayan, membuat Anda bersaksi. Kenapa? Anda akan dipakai Tuhan untuk membawa banyak jiwa. Bapak Ibu, percayakah Anda bahwa Anda akan dipakai Tuhan untuk membawa banyak jiwa? Tapi saya orang berdosa, perempuan ini orang berdosa. Yang ada padamu 5 suami. Bapak Ibu, ibu-ibu belum punya 5 suami kan? Dia lebih berdosa dari Anda. Tetapi dia mempertobatkan satu kota, orang Samaria. Tuhan mau memakai kita semua. Kenapa? Pekerjaan ini sangat amat besar. Tidak hanya dilakukan oleh kami berdua atau bersama dengan tim para FAS. Anda yang mengikuti retret ini, Anda dipanggil masuk ke dalam pekerjaan besar Tuhan. Bekerja di ladang Tuhan. Jadi kalau Anda masuk bekerja di ladang Tuhan, Anda akan menuai banyak panenan. Anda tidak hanya selesai mengikuti retret ini, sudah selesai. Tidak. Anda akan dipakai. Satu orang diselamatkan, maka orang ini akan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan banyak jiwa. Kenapa? Karena Anda adalah terang dunia. Anda adalah terang bagi keluargamu. Anda adalah garam. Tinggalkan tempayan segala sesuatu yang melekat padamu. Jadilah saksi. Kenapa? Karena Tuhan mau memakai Anda luar biasa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Suster semuanya. Selamat bagi semua yang sudah lulus RPH 33 hari. Semangat dan ketekunannya pasti sangat luar biasa. Pasti Bapak di surga sangat bangga betapa berjuangnya anak-anaknya untuk kembali kepada hatinya. Perjuangan kita di dalam retret pemurnian hati ini tentu tidak selesai 33 hari. Pertobatan kita tuh tentu tidak selesai 33 hari. Tetapi sesungguhnya baru dimulai setelah kita latihan selama masa promosi 33 hari. 33 hari itu sebenarnya masa promosi. Yang baru kita mau mulai itu setelahnya, setelah kita mengalami, oh ternyata ketika kita melakukan masa promosi itu kita melihat hasilnya. Jadi 5 senjata itu adalah latihan rohani. Dalam 1 Timotius 4 ayat 8 berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi apa yang kita lakukan, latihan rohani, itu tuh mengandung janji, yaitu janji Allah. Untuk hidup saat ini maupun hidup yang akan datang. Apa yang kita perjuangkan bukan hanya untuk hidup yang sementara di sini. Kalau latihan badani artinya kita pergi olahraga, mungkin kita nge-gym, itu untuk kepentingan saat di dunia ini aja. Ketika kita melakukan latihan rohani, kita berjuang untuk hidup yang tidak akan berakhir setelah perjalanan singkat ini selesai. Latihan rohani di dunia yang sementara ini yang kita lakukan menentukan hidup kita yang kekal kelak. Di mana? Kekekalan itu ada 2, kekal di surga atau kekal di neraka. Bagaimana kita hidup saat ini menentukan kekalnya di mana. Jadi setelah melewati masa promosi 5 senjata 33 hari, Bapak Ibu Suster pasti sudah mengalami manfaat dari paket promo ini. Seperti yang mungkin yang suka olahraga, mungkin pernah ambil paket promo nge-gym 30 hari misalnya. Saya anggap 5 senjatanya itu push up, sit up, treadmill, muay thai, program diet. Selama sebulan kalau itu dilakukan pasti juga kelihatan hasilnya. Tubuh lebih sehat, kolesterolnya turun, gula mulai turun, otot makin kencang, tubuh makin ringan. Yang cowok six pack-nya udah kelihatan, yang ibu-ibu perutnya buncit udah makin rata. Pertanyaannya, apakah perut yang rata atau tubuh yang six pack tadi itu akan bertahan kalau programnya itu berhenti? Pastinya tidak. Berat badan pasti naik lagi, otot pasti kendor lagi, perutnya melar lagi. Persis sama seperti itu tubuh rohani kita, Bapak Ibu, Suster semuanya. Selama 33 hari kita latihan 5 senjata. Bangun pagi-pagi kita misa, rosario, baca firman, puasa, ngaku dosa. Itu ibarat kita melakukan sit up, push up, treadmill. Ada perjuangannya. Kalau yang ikut nge-gym pasti tahu betapa beratnya. Waktu awal-awal itu berat sekali, tapi kalau udah terbiasa itu bikin ketagihan seperti ini. Waktu awal-awal butuh ketekunan, ada harga yang harus dibayar dengan komitmen terus melakukan. Seperti kita berjuang pergi ke tempat nge-gym tadi. Dan ketika kita melakukan latihan rohani ini juga pasti ada hasilnya. Tubuh roh kita menjadi lebih peka mendengar suara Roh Kudus. Ada yang sudah bisa dengar suara Roh Kudus selama retret ini? Iya kan? Kita makin peka mendengar suara Bapa. Kita lebih sehat rohaninya, lebih sukacita.
lebih sabar, lebih tenang, bahkan lebih intim dengan Tuhan. Yang tadinya sulit tidur mulai bisa tidur nyenyak. Begitu juga kalau kita stop semua latihan ini, pasti manusia lama kita juga pelan-pelan akan balik ke semula. Iblis ketika kita melakukan 5 senjata, dia mundur karena Anda sedang bersenjata. Dia nggak berani main serang-serang lagi kayak kemarin. Makanya Anda tidak mudah untuk emosi. Anda bisa tenang, bisa sabar karena Anda bersenjata. Kenapa dengan 5 senjata kita bisa mengalami ketenangan, kita lebih sabar, ada sukacita, lebih mampu mengampuni? Saat kita bersenjata, ada benteng di alam roh yang tidak bisa kita lihat, tetapi iblis bisa lihat. Ketika kita melakukan 5 senjata itu, kita membangun benteng rohani. Iblis bisa tahu, oh ternyata ini sedang ada pakai helm, pakai perisai, pakai pedang. Dia bisa lihat di alam roh. Dan dia mundur. Iblis mundur. Iblis tidak tahan dekat-dekat saat kita bersenjata. Kekudusan Tuhan itu melingkupi kita. Kita dekat dengan Allah secara roh ketika kita melakukan 5 senjata ini. Di alam roh itu kita dekat dengan papa kita. Preman itu menjauh kalau kita dekat papa. Dia gak berani sembarangan ganggu. Nah, kira-kira seperti itu. Ketika Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, iblis gak tahan dekat-dekat. Karena ada sinar kemuliaan Tuhan. Iblis saat itu pergi mencari yang lain. Seperti pencuri. Kalau mau mencuri, dia akan mencari pintu lain yang terbuka. Celah yang terbuka, orang lain yang dia cari. Karena ketika kita melakukan 5 senjata, kita minta pengampunan dosa, kita menutup pintu sehingga pencuri itu tidak bisa masuk. Tetapi kata kitab suci, iblis akan kembali. Jadi dia pergi tuh gak jauh-jauh. Dia menunggu kapan dia bisa masuk lagi. Dia menunggu kapan bisa menyerang lagi. Ketika kita tidak melakukan senjata-senjata rohani. Iblis akan menunggu saat yang tepat. Saat kita lengah dan lepas dari semua senjata dan kita jauh dari Allah. Karena itu, selama kita masih di dunia ini, kita harus selalu bersenjata, jangan cuma saat retret. Dan berjaga-jaga, pelita iman kita harus selalu menyala-nyala. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Kita diberi kuasa untuk melawan iblis. Iblis mencari jiwa yang kosong. Jadi dia mencari seperti singa mengaum-ngaum, dia mencari orang-orang yang tidak punya senjata yang bisa dia jadikan mangsa. Retret ini melakukan 5 senjata, kita melakukan 5 senjata itu menghadirkan Roh Kudus. Kita memurnikan hati kita supaya Roh Kudus tinggal tetap di sini. Dia menjadi raja satu-satunya di dalam hati kita. Ketika kita menjadikan dia raja, raja kegelapan yaitu iblis yang dulu menguasai kita tidak akan berkuasa lagi. Kalau ada Roh Kudus di sini. 1 Yohanes 5 ayat 18 berkata, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Alkitab katakan, anak-anak Allah
yang sungguh-sungguh ada Roh Kudus di dalam hatinya, si jahat tidak dapat menjamahnya. Itu janji Tuhan. Ketika kita benar-benar lahir baru di dalam roh dan dipenuhi oleh Roh Kudus, kita tidak mungkin bisa kerasukan setan atau roh jahat sampai tidak sadar atau kesurupan atau diguna-guna atau disantet. Jadi, apakah orang Katolik bisa disantet, diguna-guna? Bisa. Tetapi kalau dia Katoliknya benar-benar ada Roh Kudus di dalam hatinya, dia tidak bisa disantet. Itu bedanya. Jadi bukan semua orang Katolik tidak bisa disantet, oh udah terima tubuh Kristus gak bisa diguna-guna. Belum tentu. Apakah ada Roh Kudus di dalam hatinya? Saat kita hidup dalam kekudusan, berjuang dengan 5 senjata, Roh Kudus diam di dalam diri kita. Dia roh yang jauh lebih besar daripada roh-roh apapun di dunia ini. Dia menjadi raja di dalam hati kita. Dia yang memerintah dan berkuasa dalam hidup kita. Jadi iblis menunggu saat kita lemah, saat Roh Kudus tidak ada di dalam hati kita. Iblis masuk dengan cara apa? Dia akan berjuang supaya senjata kita copot satu persatu. Tidak retret lagi, tidak lagi lakukan misa, firman enggak baca, rosario enggak, puasa enggak, semua senjata copot. Itu bahaya, Bapak Ibu. Dulu mungkin sebenarnya sebelum ikut retret ini, kalau Anda tidak pernah melakukan senjata rohani, itu artinya Anda sudah ditawan sebenarnya saat itu. Tetapi ketika Anda retret, Anda tahu, makin dibukakan. Makanya kalau ada yang ditawan, terikat, ketika Anda melakukan retret, pasti ada serangan. Iblis akan ganggu. Karena Anda mulai melepaskan diri dari dia. Cara dia untuk membawa Anda masuk lagi ke manusia lama yaitu membuat senjata Anda rontok satu persatu. Itu caranya. Jadi saya rangkum dari beberapa peserta-peserta RPH yang sudah berlalu, tantangan-tantangan yang dihadapi sehingga senjata-senjata rohani ini mulai lepas. 1. Doa sudah terjawab. Waktu ikut retret ini kan karena ada sesuatu yang diminta. Ternyata waktu RPH doanya sudah terjawab. Mulai kembali ke zona nyaman. Yang tadinya sakit sudah sembuh. Waktu sakit retretnya sangat-sangat serius. Komsel tidak ada yang absen. Puasanya benar-benar bercucuran air mata. Doanya benar-benar khusyuk sekali. Tapi ketika sembuh, komsel mulai bolong, gak ikut lagi. Senjata mulai bolong. Kalau komsel Anda bolong, pasti senjata pelan-pelan bolong. Percaya deh. Karena komsel hari Jumat itu tuh kita selalu, supaya kita tuh charging, supaya kita selalu menyala-nyala melakukan 5 senjata ini. Jadi doa sudah terjawab. Yang tadinya kerasukan, sudah doa pelepasan, kuasa gelapnya udah diusir, roh jahatnya udah pergi. Nah, itu biasanya balik ke manusia lama. Mulai lupa dengan senjata-senjata rohani. Itu yang paling bahaya Bapak Ibu. Karena iblis ketika dia pergi, dia gak pergi jauh-jauh. Ketika Anda tutup pintu, dia di balik pintu. Dia menunggu banget. Sedikit Anda buka, dia akan masuk. Masuk kembali. Bahkan bawa 7 teman yang lebih jahat. Itu kata kitab suci, bukan saya menakut-nakuti. Jadi kita tidak bisa melepaskan semua senjata kita. Kedua, tantangan yang dialami mulai sibuk. Kesibukan, mulai banyak distraksi, sibuk pelayanan. Pelayanan juga harus benar-benar kita tanya apakah itu dari Tuhan. Kalau hidup relasi kita dengan Tuhan makin rendah dan pelayanan kita yang makin tinggi, itu bahaya.
menjalin relasi, membangun relasi dengan Tuhan itu harus lebih tinggi daripada pelayanan kita. Tidak boleh pelayanan itu melebihi relasi kita, keintiman kita dengan Tuhan. Jam doa kita harus dikorbankan untuk pelayanan, itu bahaya. Nah, kesibukan itu cara iblis mulai merontokkan. Dapat pekerjaan baru, biasanya yang ikut RPH, yang sudah lakukan di Mas Senjata, biasa tuh dapat pekerjaan, mulai pintu berkatnya terbuka. Mendapat pekerjaan, berkat, orderan bertambah, sekilas seperti berkat. Tetapi hati-hati, si jahat selalu menunggu saat yang tepat, bahkan dia bekerja di dalam hal-hal yang positif untuk memisahkan kita dengan Allah. Ketika mulai sibuk, orderan banyak, 5 senjata mulai berantakan. Banyak orderan, tidak lagi berjaga-jaga, terseret dengan arus kesibukan dunia. Yang ketiga, masalahnya belum selesai-selesai. Yang tadi masalah selesai, yang ini masalahnya nggak selesai-selesai. Ternyata RPH 33 hari doaku juga nggak dijawab Tuhan. Tuhan kayaknya tetap nggak dengar. Akhirnya mulai putus asa, mulai bertanya, Tuhan ada nggak sih sebenarnya? Mulai malas melakukan 5 senjata, mulai rontok senjatanya. Tidak percaya dengan Tuhan. Kalau Tuhan bekerja melalui proses, Tuhan tidak instan kadang. Tuhan jauh lebih tahu karakter anak ini tuh harus dikasihnya kapan. Yang kelima, fokus pada hasil bukan proses. Sama ini. Tidak mensyukuri dan melihat pekerjaan-pekerjaan yang sudah Tuhan kerjakan. Saya tidak percaya kalau yang ikut 5 senjata ini, retret ini dengan sungguh-sungguh tidak mengalami apa-apa. Saya tidak percaya. Tidak mungkin. Walaupun doa Anda belum terjawab, Tuhan pasti menghibur Anda. Pasti ada sesuatu yang Anda alami selama 33 hari ini. Tidak mungkin kalau tidak ada apa-apa terjadi. Kecuali Anda melakukannya setengah hati, bolong-bolong. Ya, pasti Tuhan bekerja. Apa yang dia sudah kerjakan, mungkin dia yang tadinya kamu nggak bisa tidur, sekarang mulai bisa tidur, syukuri. Itu caranya membangun rasa syukur, melihat apa yang sudah dia lakukan. Ketika kita tahu bersyukur, Tuhan mampu memberikan jauh yang lebih besar. Tapi hal kecil kita tidak bisa bersyukur, Tuhan akan pending berkat yang lebih besar untuk mengajarkan kita tahu berterima kasih dengan hal-hal yang dia lakukan. Jadi mencari Tuhan beda dengan pergi ke dukun. Cara Tuhan tidak instan. Kalau ke dukun instan, tapi pajaknya tinggi, tumbalnya besar. Kalau cari Tuhan, Tuhan mau memproses. Karena bagi Tuhan bukan yang paling penting menjawab doamu, tapi Tuhan mau menyelamatkan jiwamu. Iblis akan berjuang untuk menghalangimu dengan segala cara supaya Anda stop 5 senjata ini. Karena dia sangat takut Anda sampai pada level iman yang tidak tergoyahkan. Ketika Anda melakukan terus 5 senjata ini, iman Anda akan makin bertumbuh. Apalagi yang ikut komsel setiap Jumat, Anda akan lihat pertumbuhan rohani Anda. Iblis tidak ingin Anda sampai kepada titik iman yang tidak tergoyahkan. Karena dia tahu saat Anda punya iman seperti itu, Anda bisa memindahkan gunung. Doa Anda terjawab. Anda dipulihkan, Anda diselamatkan, Anda masuk ke dalam rencana Allah yang besar untuk keselamatan jiwa-jiwa yang lain, terutama seisi rumahmu. Iblis sangat takut Anda sampai di titik itu.
karena akan merebut banyak kliennya, banyak membernya yang sudah harusnya di tangan dia. Jadi berjaga-jagalah supaya imanmu jangan goyah. Yakobus 4 ayat 7, tunduklah kepada Allah. Itu kuncinya. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Iblis itu juga lihat-lihat. Kalau dia tuh paling tahu kita itu tunduk apa tidak kepada Allah. Kalau masih bisa diajak nego-nego sama dia, dia akan ganggu terus. Tetapi kalau Anda punya hati yang teguh dengan firman dan taat kepada firman, iblis tuh merasa buang waktulah ganggu kita. Digoncang-goncang gak goyah, dia cari yang lain, makanya dia lari. Jadi jangan terbalik. Kita harus tunduk kepada Allah, bukan tunduk kepada iblis. Kita lebih sering tunduknya kepada iblis ketika dia menabur ketakutan, kecemasan, keraguan. Kita mulai, iya ya, kayaknya Tuhan gak jawab deh doaku. Tuhan tuh kayaknya gak ada deh. Atau dia mulai mengirim roh ketakutan. Kita mulai, oh iya benar, iblis tuh menakutkan. Aku lebih baik gak ngapa-ngapain, gak punya masalah dengan iblis. Iblis, Anda melawan dia atau tidak melawan dia, Anda tetap menjadi sasaran. Karena kita semua adalah anak-anak Tuhan. Terutama yang masih punya luka batin. Luka batin, kepahitan itu adalah celah buat iblis untuk masuk. Ketika iblis masuk kembali, ya, dia tidak masuk sendiri, dia akan bawa yang lain. Kepahitan itu harus diberesin. Jadi yang belum pengakuan dosa, tolong diberesin ya. Itu pintu rahmat untuk Anda menerima berkat-berkat Tuhan, rahmat-rahmat Tuhan. Cara kerja Tuhan itu proses, bukan instan. Di dalam proses pemurnian hati ini, satu pesan penting, jangan ingin buru-buru dengan jawaban Tuhan. Nikmati prosesnya, percaya kepadanya. Dia jauh lebih bijaksana daripadamu. Dia yang paling mengasihimu. Dia tahu yang terbaik bagimu dan kapan waktunya. Tuhan selalu bekerja lewat proses. Ikutin prosesnya. Dia sudah memulainya dengan memanggilmu mengikuti retret ini. Ikutin jalannya, ikutin prosesnya. Pasti dia menyelesaikannya dengan indah. Jadi ada tahap-tahap yang Tuhan lakukan. Yang saya ambil garis besarnya, pertama, ketika Tuhan memanggilmu melakukan retret ini, Tuhan membawamu pulang kepada hatinya dengan 5 senjata ini. Yang kedua, Tuhan memurnikan hatimu. Jadi ada prosesnya itu. Memurnikan hati itu gak cukup 33 hari. Itu baru paket promosi. Lakukan terus pemurnian ini. Yang ketiga, Tuhan membentukmu menjadi pribadi yang baru. Setelah hatimu dimurnikan, ada karakter baru di sana. Ada perubahan karakter dari manusia lama menjadi manusia baru, seperti lagu tadi. Ku telah mati dan tinggalkan. Suara saya serak banget, udah jelek banget kalau nyanyi. Tapi itu maksudnya. Jadi ada manusia lama yang ditinggalkan. Ada perubahan menjadi manusia baru. 33 hari ini baru permulaan Tuhan bekerja. Ketika engkau masuk lebih dalam ke dalam keintiman dengan Dia, ada proses pembentukan karakter baru di dalam dirimu. Ikutin prosesnya. Setelah Dia berhasil mengubahmu atas izinmu. Kenapa? Garis bawahi atas izinmu. Karena Tuhan tidak bisa mengubahmu tanpa izinmu.
engkau punya kehendak bebas. Merelakan diri dibentuk atau memberontak bersungut-sungut. Proses yang kita alami dalam hidup ini lewat pergumulan kita, Tuhan mengubah manusia lama kita. Disitulah kehendak bebas kita. Rela seperti Bunda Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Atau ketika proses datang, kita mulai manusia lamanya balik lagi, marah-marah, memberontak, bersungut-sungut. Nah, disitulah letaknya. Setelah Anda diubah, ketika Anda rela untuk diubah menjadi baru, Dia baru bisa memakaimu menjadi saksi. Dia baru bisa memakaimu menjadi alat kasih-Nya bagi keluargamu, bagi orang tuamu, bagi pasanganmu, bagi anak-anak saudara-saudaramu. Jangan terbalik-balik. Tuhan belum selesai denganmu, jangan buru-buru mau mengubah orang sekitarmu. Retret ini bukan untuk mengubah suami, mengubah anak, tetapi mengubah diri kita sendiri. Ketika kita berhasil, kita dipakai Tuhan menjadi saksi. Tadi Pak Paulus sudah bilang, saksi itu bukan hanya tentang berkhotbah, Tuhan Yesus itu ada, Tuhan Yesus itu baik, bukan. Tetapi bagaimana hidup kita memancarkan wajah Yesus, memancarkan kasih Kristus. Fokus kepada apa yang Tuhan mau ubah daripadamu. Itu bagian kita. Mengubah orang-orang sekitarmu itu bagian Tuhan. Fokusmu adalah apa yang Dia inginkan darimu, apa yang Tuhan inginkan darimu, apa yang harus aku ubah dariku. Bagianmu taat dan rela diproses. Ini bagian paling gak enak Bapak Ibu. Ada penyangkalan diri, ada merendahkan hati, merendahkan diri, diproses dagingnya, benar-benar dihancurkan. Izinkan Tuhan membentukmu menjadi bejana yang indah lewat semua yang Dia izinkan terjadi. Untuk orang-orang yang ingin kau ubah, bagianmu hanya mendoakan. Masuk kamar doamu, berperanglah di sana. Mendoakan. Yang kedua, mengasihi. Dan menjadi saksi bahwa Allahmu hidup. Dia yang sanggup mengubahmu, Dia sanggup mengubah mereka yang ingin engkau ubah tadi. Jadilah saksi Kristus, saksi yang menunjukkan Allah kita hidup. Ada sebuah ayat yang ingin saya tambahkan di sini. Ayat peringatan bagi kita semua di dalam kitab suci, bahwa kita semua yang sudah pernah menerima Yesus, mengalami kasih-Nya, tetapi kembali lagi kepada kepercayaan yang lama, dosa yang lama, manusia lama, maka akibatnya bisa lebih buruk daripada kalau belum pernah mengenal Yesus sama sekali. Seperti yang Rasul Petrus katakan di dalam 2 Petrus 2 ayat 20. Saya bacakan. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Berarti menakutkan dong. Berarti Allah menghukum dong. Mungkin seperti itu. Ayat ini sangat keras Bapak Ibu, tetapi bukan karena Tuhan menghukum. Tetapi musuh, yaitu iblis tadi, dia selalu berjuang menghancurkan kita dengan konsisten. Ketika kita jatuh lagi kepada manusia lama, dosa-dosa lama,
kita membuka celah, membuka pintu. Iblis ketika dia datang kembali, dia tidak datang sendiri. Dia bawa 7 temannya yang lebih jahat. Ada di dalam kitab suci. Jadi kalau kita tidak konsisten menjaga hidup rohani kita masih main-main dengan dosa, masih terlibat lagi dengan kecemaran-kecemaran dunia, iblis akan kembali membawa 7 temannya, dan keadaan ketika dia kembali, keadaan kita akan jauh lebih buruk. Bagaimana supaya bisa tetap bertumbuh, bagaimana bisa supaya tetap menjaga kehidupan rohani kita? Jangan lepaskan semua senjatamu, ya. Yang bisa tetap misa, lakukan terus. Yang bisa tetap baca firman harus tetap bisa. Karena itu kapan aja, yang penting kita mau siapkan waktu, siapkan hati. Itu makanan rohani. Seperti tubuh jasmani, Anda tidak bisa berhenti makan. Seperti itu juga dengan firman. Karena firman itu makanan bagi tubuhmu, tubuh rohanimu. Kalau Anda stop makan, maka rohanimu akan mati. Seperti Anda stop makan nasi. Firman itu makanan pokok. Itu tidak bisa berhenti. Doa rosario, Anda bisa mengatur waktu. Tetap lakukan. Mungkin yang ikut retret puasanya kan 33 hari setiap hari. Bagi yang sudah selesai retret, Anda bisa melakukannya mungkin seminggu 3 kali atau 2 kali. Tapi kalau seperti kami melakukannya Senin sampai Jumat. Sepanjang tahun kami melakukan puasa Senin sampai Jumat, ya. Tetapi kalau misalnya yang puasanya agak panjang, boleh minum air putih. Jadi hanya puasa makan, seperti itu. Komunitas, Anda butuh komunitas. Melakukan 5 senjata ini, Anda butuh komunitas. Makanya kita berikan wadah, yaitu KPH, Komunitas Pemurnian Hati, untuk orang-orang yang selesai melakukan retret ini boleh bergabung bersama kami. Tujuannya apa? Supaya kita tetap bisa bertumbuh terus di dalam komunitas. Supaya ada teman-teman yang bersama-sama sevisi dan semisi bersama kita melakukan 5 senjata ini. Pilih komunitas, nggak harus di KPH juga ya. Pilih komunitas di mana Anda bisa bertumbuh. Bukan satu-satunya KPH. Di mana Anda bisa bertumbuh secara rohani. Komit di sana. Jangan terlalu banyak komunitas. Karena waktu kita terbatas. Minta hikmat Tuhan, di mana saya bisa bertumbuh, di mana saya bisa ikut melayani. Jadi jangan berjuang sendirian, kita butuh komunitas. Dengan komunitas kita saling menguatkan, kita saling mendoakan untuk kita setia sampai garis finish. Garis finish kita bukan 33 hari, tetapi sampai akhir hidup perjuangan kita. KPH sebagai komunitas mensupport teman-teman dengan komsel setiap Jumat. Itu untuk charging, untuk ngecas rohani kita. Berlari sampai garis finish, ya. Banyak yang sudah mengalami buah-buah dari RPH ini. Tetapi Tuhan belum selesai. Tuhan masih pengen memberikan kita banyak berkat-berkat di depan sana. Berjuang terus, mengalami janji-janji Tuhan dengan terus melakukan senjata-senjata rohani ini. Seperti Santo Paulus di dalam 2 Timotius ayat 4, 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Kita berharap kita semua yang berjuang juga mengatakan kalimat ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaannya di dalam retret pemurnian hati ini. Kami sangat welcome dengan
semua yang ingin bergabung bersama kami di dalam komunitas ini, mari kita bersama-sama berjuang melakukan senjata-senjata rohani kita, semakin masuk ke dalam rencana Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Kita masuk ke dalam doa. Kita siapkan lagu. Kau telah memilihku. Dibentuk, betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan keluargaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan keluargaku. Bagi keselamatan keluargaku. Bagi keselamatan keluargaku. Benar Bapa, ketika Engkau memanggil kami masuk ke dalam retret ini, Engkau yang memanggil dan memilih kami. Dan kami percaya bukan hanya satu orang diselamatkan, tetapi ketika Engkau menyelamatkan kami, Engkau mau menjadikan kami saksi untuk boleh menyelamatkan seisi rumah kami. Kita siapkan lagu Api Kemuliaan-Mu. Kita mau bawa nama-nama seisi rumah kita. Kita mau berikan hati kita untuk Tuhan pakai, sehingga seisi rumah kita, seluruh keluarga kita mengalami perjumpaan juga dengan Dia. Kami berkumpul Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikan ku alat. Angkat tangan
kami sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa, Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. sampai seluruh keluarga kami, Seluruh keluarga kami, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. sampai seluruh keluarga kami, Sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dipenuhi api kemuliaan-Mu. Imani sampai seluruh keluarga penuhi api kemuliaan. Oh Rama Haleya Lava Shekia Rada Ya Rada Ya Lava Ya Lava Ya Lava Ya Lava Ya Lava Ya Lava Oh Rama Rama Oh Rama Ya Lava Ya Lava Oh Rana Hana Ya Lava Lava Ya Lava Shekia Rada Ya Lava Ya Lava Oh Rama Rada Ya Lava Ya Lava Somebody Oh, Rabanata Santa. Ya Lava Shekia Rada Ya Lava
Mengalir kuasa ilahi, mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir panas api Roh Kudus menjamah, menjamah. Bapak, Ibu, Suster, ikuti saya. Ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus Kristus, ini aku. Pakailah aku untuk menyelamatkan keluargaku. Untuk menyelamatkan siapa saja yang Engkau kehendaki. Menyelamatkan siapa saja yang Engkau kehendaki. Pakai aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Sucikan aku. Sucikan aku. Kuduskan aku. Kuduskan aku. Murnikan aku. Murnikan aku. Untuk menjadi bejana di tangan-Mu. Untuk menjadi bejana di tangan-Mu. Untuk menyelamatkan banyak jiwa. Untuk menyelamatkan banyak jiwa. Irabaranata Shanta. Irabaranata Irabaranata Shakinata. Iranata Shakinata Shanta Tata Dedede la Papa. Irabanata Shakinata. Iranata Shanta Tata Terima kasih Tuhan. 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 Kami semua boleh sampai di penghujung retret pada malam hari ini. Kami tahu Tuhan, perjuangan kami belum selesai sampai kami menghembuskan napas terakhir. Kami akan berjuang terus Tuhan untuk hidup dalam kekudusan, untuk hidup dalam rancangan-Mu, hidup dalam rencana ilahi. Malam hari ini Tuhan, secara khusus aku mau berdoa buat para FAS yang telah melayani. Angkat tanganmu para FAS. Tuhan, Engkau pandang mereka satu persatu. Mereka yang berjuang siang dan malam, dengan letih, lelah, dimarahin, diomelin, difitnah. Mereka menanggung semuanya itu Tuhan, demi untuk membawa jiwa kembali kepadamu. Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau berikan mereka kekuatan untuk terus melayani. Segala apapun juga kata-kata yang masuk ke dalam hati mereka pada malam hari ini Tuhan bersihkan. Yang masuk ke dalam pikiran mereka kata-kata yang tidak layak, tidak wajar, bersihkan Tuhan.
Jangan biarkan setitik pun debu menempel pada mereka. Engkau sucikan mereka, Engkau kuduskan, Engkau tahirkan, Engkau pakai mereka terus Tuhan. Untuk pergi bersama-sama dengan Engkau ke padang belantara. Untuk mencari domba-domba yang sesat. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati keluarga mereka, Engkau berkati segala usaha mereka. Engkau berkati mereka Tuhan, berkati Tuhan. Engkau gantikan berlipat-lipat ganda tenaga, apapun yang telah mereka keluarkan. Tuhan, pada malam hari ini juga aku mau berdoa bagi setiap peserta retret pada malam sesi penutupan ini Tuhan. Engkau berkati mereka satu persatu. Engkau pakai mereka Tuhan untuk membawa banyak jiwa kepadamu. Engkau urapi mereka satu persatu Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau dampingi mereka Tuhan. Tidak ada kuasa kegelapan yang dapat menyentuh mereka dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada godaan setan, tawaran iblis yang menghampiri mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati mereka, berkati keluarga mereka, pakai mereka Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa terutama di dalam keluarga mereka. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Berkati kami semua. Secara khusus juga kami berdoa, berkati mereka yang telah mensupport pelayanan ini. Lewat persembahan kasih, juga lewat partnership Tuhan. Engkau berkati mereka yang telah ambil bagian dalam pekerjaan-Mu ini Tuhan. Engkau gantikan berlipat-lipat ganda apa yang telah mereka tabur Tuhan. Kami tidak dapat menggantikan apa-apa. Kami hanya dapat berdoa buat mereka. Dan kami percaya Engkau yang akan menggantikan, memberkati mereka berlipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita semua secara khusus. Anda yang telah menyelesaikan retret ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.